أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim karya Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji Al-Hanafi. Seterusnya kita membaca kewajiban yang juga harus kita laksanakan, mengetahui menuntut ilmu yang berkaitan dengan akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Wa kadzalika yuftaradul ilmu fi sairil akhlaqi nahwul judi wal bukhli. Seperti contohnya pemurah hati. Kita juga dituntut untuk mengetahui rahasia-rahasia hati. Rahasia-rahasia jiwa. Mempelajari bagaimana seluk-beluk hati, bagaimana cara mengobati hati, di manakah sifat yang tercela, bagaimana munculnya harus kita pelajari. Agar nanti penuntut ilmu atau seorang muslim dalam pengaplikasian kehidupannya muncul dalam dirinya, terpancar dalam gerak dan geriknya adalah indah, ilmu, memandangnya juga nyaman, damai, tersentuh hati, disebabkan yang muncul dalam pribadinya seorang penuntut ilmu dan juga muslim itu adalah sifat yang baik, sifat yang terpuji, akhlakul karimah, sopan santun yang indah. Nahwul judi, seperti contoh pemurah hati. Harus kita miliki dan kita cari ilmunya, kita pelajari seluk-beluknya, bagaimanakah sifat pemurah hati. Bisa memaafkan kesalahan orang lain, bisa meminta maaf ketika bersalah, dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Hatinya harus dibersihkan, harus ada rasa pemurah hati. Wal bukhli, harus kita pelajari ilmu, kita gali rahasia hati yang berkaitan dengan bakhil atau kikir. Al-Imam Az-Zurnaji dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan bakhil adalah menahan hartanya sendiri, yakni menahan dan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Jadi bakhil itu kikir, bakhil untuk dirinya sendiri saja disusah, untuk diri dan kesenangan pribadinya saja susah, suka menahan, tidak suka memberi yang seharusnya haknya sudah diberikan tetapi ditahan-tahan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4, Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bakhil adalah tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh, ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat tapi dia ditahan, tidak menunaikannya, atau seseorang yang memiliki banyak harta tapi manakala datang fakir, orang yang minta pertolongan untuk meminta hartanya, dia tidak memberikan. Itu orang-orang yang bakhil, yang seharusnya ada hak-haknya dalam harta tersebut dikeluarkan, tidak mau mengeluarkan. Itu orang-orang yang bakhil. Nah, jadi bakhil itu harus kita jauhkan dari diri kita, sebab bakhil inilah alat yang dijadikan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Nah, adapun bahaya daripada perilaku bakhil tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, bakhil itu akan mengakibatkan dosa besar. Ya, bakhil itu akan mengakibatkan kita mendapatkan dosa besar. Quran surah Al-Imran ayat 150. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, sehingga mengakibatkan mereka menyangka bahwa bakhil itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan
dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Nah, itu surah Al-Imran ayat 180. Kita harus jauh daripada sifat bakhil ini. Nah, kemudian bakhil itu, bahaya perilaku bakhil itu mengikuti jejak dari syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu mengiming-imingkan agar manusia tidak memberikan hartanya, tidak mengeluarkan haknya, disebabkan nanti ujung-ujungnya pasti fakir, pasti miskin, pasti berkurang, tidak ada gunanya. Itu alat yang dijadikan oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Surah Al-Baqarah, surah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 268. Nah, kemudian selanjutnya bahaya dari perbuatan bakhil adalah penghalang masuk surga. Allah memberikan pada orang kikir supaya merubah cara mereka berfikir, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka banyak karunia, baik berupa harta, ilmu, pengetahuan, kemegahan, maupun macam-macam kehidupan lainnya. Akan tetapi setelah karunia itu diterimanya, justru dimanfaatkan untuk dirinya sendiri. Dia enggan memberikan sedekahnya untuk orang lain. Nah, ini sangat bahayanya. Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang penipu, bakhil, dan orang yang buruk. Jadi itu semua adalah konsekuensi, ada campur tangan daripada syaitan. Nah, kemudian selanjutnya bahaya dari bakhil adalah rizki menjadi sempit. Ya, rezeki menjadi sempit. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan dari Asma' radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW bersabda, berpesan kepada aku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekinya. Kata Nabi SAW kepada Asma'. Cara kita untuk memancing rezeki adalah berusaha untuk membagi, menyisihkan sedikit dari harta, sebagian dari harta yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita. Rezeki itu dari Allah, tentu kita kembalikan kepada Allah, kita minta kepada Allah agar diberikan keberkahan dan rezeki ditambah dengan cara bersedekah. Kita keluarkan sedikit, sedikit saja yang Allah minta, untuk membantu orang lain, untuk bisa memudahkan urusan-urusan orang lain. Selanjutnya bahaya daripada bakhil itu adalah sumber malapetaka kemanusiaan. Penyakit bakhil akan menyebabkan malapetaka yang besar terhadap suatu masyarakat. Penyakit ini bisa menanamkan rasa dengki, iri hati dalam jiwa orang-orang fakir miskin terhadap orang-orang yang bakhil. Sebagai akibatnya, orang miskin tersebut akan mencari-cari kesempatan yang tepat untuk melampiaskan rasa kedengkiannya terhadap orang kaya yang bakhil tersebut dan berusaha mencari jalan untuk menghancurkan harta kekayaan mereka. Kalau orang-orang kaya tidak peduli dengan orang-orang miskin, kalau orang-orang dermawan tidak memberikan hak-hak hartanya, alamat suatu kampung akan menjadi celaka. Orang-orang miskin akan jengkel hatinya, mencari kesempatan akan dicuri, dihancurkan, disebabkan banyaknya orang-orang kaya yang memiliki harta benda banyak, tetapi memiliki sifat bakhil. Alamat hancur suatu kampung dan negeri tersebut. Nah, selanjutnya bahaya daripada sifat bakhil adalah harus kita menghindari perilaku bakhil. Ya, yaitu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya keyakinan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hindari daripada perilaku bakhil. Yakin dan percaya segala sesuatu itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah merasa segala sesuatu yang kita miliki adalah diri dari diri kita sendiri, nah, ini harus cepat-cepat kita hilangkan dalam keyakinan kita. Yakinlah semuanya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menghindari perilaku bakhil itu banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yakin semua karunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menghindari perbuatan bakhil itu, gemar melakukan sedekah, kegiatan sosial, infak dan sedekah yang ujung-ujungnya, yang tujuannya untuk memudahkan orang lain.
Nah, cara kita untuk menghindari bakhil adalah memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada sifat bakhil dan kikir. Dan hikmah dari itu semua adalah salah satu akhlak yang tercela yang pengaruhnya terhadap kehidupan seorang adalah sifat bakhil, kikir, mengingat besarnya pengaruh yang akan muncul dari sifat ini. Ya, jadi bakhil itu salah satu sifat yang tercela. Kemudian hikmahnya adalah sifat bakhil adalah pokok dari segala kehinaan, menandakan sedikitnya akal dan jeleknya mengajak manusia kepada kebiasaan-kebiasaan yang tercela, tidak bisa bersatu dengan keimanan dalam hati manusia. Nah, jadi kalau sifat bakhil itu melekat di dalam diri seseorang, yang akan mengakibatkan alamat kehancuran. Nah, inilah yang harusnya yang mesti juga dipelajari seorang penuntut ilmu dan juga orang muslim. Kemudian wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadu'i wal fikhi wal israfi wat taktiri wa ghairiha. Kita juga dituntut untuk mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan hati seperti penakut, ya, lancing itu menusuk dari belakang. Wal jur'ati lancing menusuk. Wal jubni wal israf sombong, ya. Wal israf al haramun menjaga diri dari keburukan. Wal israf menjaga diri dari keburukan. Wat taktir itu israf itu berlebihan. Taktir itu terlalu hemat. Nah, jadi harus kita jauhi daripada sifat-sifat yang memungkinkan nilai kebaikannya sedikit. فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضدها فيفترض على كل إنسان علمها. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat ini tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itulah setiap muslim wajib mengetahuinya. Penyakit hati ini obatnya apa, cara menghilangkannya, itulah yang tidak kita ketahui kecuali dengan terjun ke dalam ilmu itu. Maka cara mempelajari ilmu tersebut wajib bagi kita, ya. Bagaimana seluk-beluk mengobati hati yang sombong. Nah, ilmu untuk itu wajib kita pelajari. Waqad sannafa asy-syaikh al-imam wallahu a'lam bis-shawab.